pluralitas hidup beragama di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah ini pada rel yang sesungguhnya. Jangan lebay. Jangan lebay. Kalau memang kau tidak suka sama Islam, ganti di KTP-mu, jangan Islam. Karena seorang munafikun Islam itu lebih berbahaya untuk dirimu sendiri. Lebih kamu jadi kafir aja. Kepada orang-orang yang di KTP-nya Islam dan dikenal masyarakat Indonesia secara luas beragama Islam tapi menjelek-jelekan Habibuna, kayaknya nggak suka banget sama Habibuna, para ustadz, para syekh, para mu'alim kita, antum stop aja jadi Islam udah. Ini saya ngomong gini bukan benci. Antum memakai emblem, memakai ID, identification yang memberatkan antum sendiri nanti di masa depan. Munafik itu lebih berat hukumannya dari kafir. Kafir aja. Kafir aja. Antum puas-puas bisa bilang kita ini semua kadrun, kita semua ini Bani Serbet, kita ini semuanya teroris, anti toleran, pemenjara kaum wanita, hak wanita diambil. Ada yang bilang begitu, Ustaz. Wow. Oh iya. Loh, kenapa antum kemana aja? Ya gue gak tahu, lu tanya dia lah. Kok lu tanya gue? Kenapa bisa dikatakan pemenjara kaum wanita sedangkan Antum kemana aja? Antum gak pernah nonton TV? Antum punya TV gak sih di rumah? Saya nontonnya YouTube. Oh iya. Saya juga di rumah saya dilarang Atta kalau nonton TV. Anak saya namanya Atta. Abah. Nggak boleh. Karena ya, maksudnya gini loh. Ada sekarang yang kita sama-sama tahu lah ya. Namanya gerakan Islam moderat. Pernah dengar? Pernah. Jualan Islam liberal di Indonesia nggak laku. Islam Nusantara nggak laku lah. Kenapa? Karena Islam itu liberating. Yes. Islam itu memerdekakan. Kenapa harus Islam liberal? Ntar kalau gue ngomong gini tersinggung. Gini ya. On. Saya selalu ngumpul sama para tuan guru saya di Jakarta, dibilang begini. Kay, ketika antum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu antum miskin, itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah ketika antum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu antum on. Itu masalah. Miskin gak apa-apa, on jangan. Gitu lah. Islam itu liberating dari zaman kuda gigit kuda juga ya. Jewish itu semua Yahudi mengakui itu. Islam itu liberating. Kenapa di Indonesia ada gini? Kita ini adalah Islam liberal. Jadi liberal. Kan Islam itu liberating. Jadi the liberation of liberalism. Islam itu liberal gitu. Terus ada lagi Islam Nusantara. Karena kita lebih baik dari Islam Arab. Yuk kita jedukin pala rame-rame. Jadi ada Islam Cina gitu, ada Islam Amerika gitu kayak. Wah, udah ya itu tuh nggak masuk akal. Nggak laku, dijual di sini nggak laku lah, nggak laku itu. Terbukti begitu pas habis istilah Islam Nusantara itu digembar-gemborkan, nggak taunya Habibuna bisa mendatangkan 7 juta lebih orang dan kita hujan-hujanan sama-sama menangis di hadapan Allah. Ya Allah, berkahi negeriku. Aku nggak peduli di dalamnya ini ada orang yang beragama lain, karena mereka semua saudaraku. Hari itu hujan besar ketika sholat Jumat, benar? Benar. Hujan besar dan Allah menjawab doa-doa kita. Pada saat itu semua orang menangis di hadapan Allah. Ya Allah, berkahi negeriku, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan hal-hal seperti itu, sujud bersama-sama di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan terhadap suatu negara, itu udah ditulis dari kitab perjanjian lama, udah ada. Semua raja-raja ini tulis, mereka sholat. Cari di sini Nehemia, ada tulisan NEH. Tuh kan Ustadz kayak gitu tuh. Iya, NEH di depan. Jadi ada coak-coak kan? Ada coak-coak tuh. Ada coak-coak NEH.
Lambreta lama, udah ketik aja Nehemia. Di Google kosong Nehemia. Google kosong atau yang tadi? Enggak, Google kosong aja. Google kosong. Nehemia spasi 8 tanda bagi 6. Ya udah. Baca. Kan itu ada langsung Iya, kebuka iya. kan? Sabda. Yang lalu Ezra. Iya, iya, iya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Allah yang maha besar. Terus Dan semua orang menyambut dengan di amin. belakangnya amin. Sambil mengangkat tangan. Amin. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini Sholat. gerakan sholat tuh. Sholatlah. Maka Allah akan mendengar permohonanmu. Bertobatlah engkau dari kejahatanmu, dari menghina dan menyiksa, menzolimi umat Islam, salah-salahkan umat yang menyembah tauhid, yang menyembah Allah yang ehad. Jangan pernah lakukan itu karena itu berbahaya. Berbahaya. Semua kitab-kitab telah menuliskan itu. Kalau ada satu bangsa, oh, Al-Fil, oh, pasukan yang paling ditakuti, bos. Hancur hanya karena burung bawa itu. Batu kecil-kecil begini, tapi dari neraka. Batu yang dibakar dari neraka. Bolong orang seperti daun yang digigit ulat. Ya bolonglah orang jatuh dari atas. Bos, ya Allah. Jangan undang murka Allah. Dengan apa? Dengan menyakiti hati umat Islam yang sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulullah. Jangan. Jangan. Bahaya. Because Allah hears us. Hears them. Pasti. Soalnya saya sedikit ke-trigger tadi Ustadz dengan narasi orang mengatakan bahwa Islam itu memenjarakan perempuan. Karena saya pernah ada di situasi ketika saya mengenakan hijab seperti ini. Kemudian ada beberapa kelompok muslimah liberating yang mereka menamai diri mereka seperti itu. And then they say like, oh you look so oppressed, we wouldn't help you, kayak. Jadi kayak mereka menganggap saya itu tertekan dengan kesian adanya ya. hijab ini. Kesian banget hidup lu ya. Kayak bro, we just cover our aura, not our brain gitu. Ya kayak gitu. Iya. Dan itu ditanamkan. Iya, Itu jadi seperti program yang sedang berjalan, ditanamkan ke pemuda-pemuda Indonesia tuh. Kalau nggak nongkrong di kafe nggak moderat Islamnya. Islam kalau nggak tatoan nggak moderat gitu. Kata-kata moderat ini bahaya loh, beneran. Karena apa? Justru mendatangkan murka Allah. Islam titik segede kelapa. Nggak boleh ada apa-apa di belakangnya, nggak boleh. Karena memang nggak boleh. Karena memang nggak boleh. Orang bilang, so tahu banget kayak nama. Coba terangkan kepadaku. Apa itu Islam? Baik. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Itu apa? Katanya tadi nanya, pikirin. Itulah Islam.